Imam Mufassir Jalaluddin Abdul Rahman Al-Mahalli wa Syaikhul Imam wa muallimina wa ahma'ina kafah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah anna allaha yataghashahu birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khayrati fahtasab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya bani Israil aulad Yaqub, ya. Wahai bani Israil. Yang dimaksud bani Israil itu adalah keturunan dari Yaqub. Yaqub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Karena memang di zaman itu menggunakan bahasa Ibrani, ya. Nabi Ibrahim menjadi sentral, jadi dia menjadi bapak agama pada zaman itu, dan Nabi Ibrahim itu bahasanya pun disebut dengan bahasa Ibrani, ya. Nah dari sinilah, ya, paman Nabi Ismail dengan keponakannya Ishak ini, ya, sama-sama menurunkan yang sama, ya. Dari keturunan Yakub ini, di dalam hadis dikatakan tidak kurang 70 Rasul lahir dari keturunan Bani Israel ini, dan hanya 10 yang bukan Bani Israel. Nah itu sebagaimana di dalam, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Qurtubi, pendapat dari sahabat Ibnu Abbas. Ya bani Israil ay aulad Yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Itu yang aku berikan kepada kalian. Ay ala abaikum minal inja'i min fir'auna wa falqil bahri wa taldimil ghamami wa ghairi dzalik. An'amtu 'alaikum itu maknanya ala abaikum minal inja'i min fir'aun, yaitu orang-orang bapak-bapak kalian yang diberikan keselamatan, ya, diberikan keselamatan dari Fir'aun bersama Nabi Musa, ya. Wa falqil bahr, begitu juga, ya, Allah memberikan kepada Nabi Musa tongkatnya itu yang bisa mengetuk batu, kemudian fanfajarat min husnata asyara ainan, ya, kemudian keluar 12 mata air dari ketukan, padahal batu yang diketok. Nah itu termasuk al-inja, ya, bagian dari keselamatan yang Allah membahasakan an'amtu 'alaikum, ya. Wa tadrimil ghamam, ya, begitupun ketika Allah naungi dari panasnya dengan adanya ghamam itu tadi, ya.
cuaca yang mendung sehingga terik matahari tidak bisa memberikan rasa panas pada mereka. Wa ghairi dzalik, ya, dan nikmat-nikmat lain dari yang selain yang disebutkan. Bi antashkuruha bi ta'ati, dengan kau mensyukuri seluruh nikmat-nikmat yang telah aku berikan itu tadi. Caranya bagaimana? Bi ta'ati, dengan cara taat kepadaku. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjiku. Alladzi ahadtu ilaikum minal imani bi Muhammadin, yang telah aku perjanjikan kepada kalian minal imani bi Muhammadin, ya, dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Ufi bi ahdikum, aku akan penuhi janjiku kepadamu. Sini sebelah sini aja, yang laki maju sini. Ayo yang sadar tadi. Kalau yang ini maju anak-anak balap, anak-anak baru taruh di depan, besok nggak balik lagi. PKF. Oh, Al-Qurannya. Ya. Jadi wa'aufu bi'ahdikum, ya. Wa'aufu bi'ahdi, dan penuhilah janjiku alladzi ahadtuhu ilaikum, yang telah aku perbuat, ya, aku perjanjikan kepada kalian minal imani bi Muhammadin, dengan beriman kepada Muhammad. Ini yang dimaksud. Perjanjian Allah itu maknanya Allah sudah menyebutkan tentang Nabi Muhammad, cirinya Nabi Muhammad, tanda-tandanya Nabi Muhammad itu sudah ditulis di dalam Taurat. Nah, kalau ciri-ciri itu ada, kemudian dia beriman dengan yang diisyaratkan di dalam Taurat, itu maknanya dia memenuhi janjiku. Ufi bi ahdikum, aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Apa itu? Surga. Gitu ya. Kan kalau kita di minggu pertama, ya, malam Sabtu pertama, Jumat pertama itu kita di sini ada sirah nabawiyah, ketika Nabi lahir itu, ya, ternyata orang-orang Yahudi, mereka yang memegang kepada Taurat itu sudah yakin benar bahwa yang bagi yang lahir ini adalah sesuai dengan yang diberi tanda. Begitu juga Waraqah, ya, seorang pendeta di kalangan Bani orang Nasrani, yang melihat ketika, ya, keponakannya Khadijah menikah kepada Muhammad ini, pada waktu itu dilihat ini sesuai dengan yang ada, yang diisyaratkan di dalam Injil. Nah, itu yang dimaksud dengan ufi bi ahdi, penuhi janjiku. Ufi bi ahdiku, aku akan penuhi janjiku, ya. Alladzi ahadtu ilaikum minas thawabi alaihi bidukhulil jannati, ya, yang aku perjanjikan untuk kalian berupa pahala, ya, bidukhulil jannati, dengan masuk surga. Jadi maknanya agama-agama yang sebelumnya itu sudah diterima, gitu. Jadi nenek moyang keturunan mereka yang mengikuti Taurat bersama Nabi Musa diterima. Pengikut-pengikut Nabi Isa yang menjalankan Taurat bisa diterima amal ibadahnya mereka. Nah, setelah turunnya Nabi Muhammad, maka secara otomatis batas iya ya farhabun, dan hanya kepada akulah kalian akan, ya, kembali.
Ini kan sebenarnya kalimat wa iya ya farhabun, sebuah ya khobariyah, tetapi sebenarnya ini maknanya ini adalah sebuah takhwif, ya, memberikan rasa takut. Jadi sama juga ketika kita mengatakan kepada anak kita, mau main hujan, ya sana main hujan, tapi nanti jangan pulang ya. Kamu nanti pulangnya kemari, kamu pasti ketemu sama mama. Itu khobariyah, tetapi sebenarnya adalah at-takhwif, memberi rasa takut. Orang maknanya kalau dia tidak terima apa yang sudah diisyaratkan di dalam Taurat dan Injil, bagaimanalah orang yang menemui Tuhannya tapi tidak patuh gitu. Paham tak ya? Jadi wa iya yang farhabun ini adalah takhwif ya, yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Khafuna fi tarkil wafa'i bihi duna ghairi, ya, takutlah kepadaku, khafuni ya-nya dibuang ya, khafuni fi tarkil wafa'i, ya, penuhilah aku, ya, takutlah kalian di dalam meninggalkan pemenuhan janji itu, ya, duna ghairi, yang bukan kepada, tidak selain kepada diriku, maksudnya begitu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu bima anzaltu ay qur'ani minal qur'ani musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian bima anzaltu, dengan yang aku turunkan. Minal qur'ani, yang dimaksud dengan Qur'an. Musaddiqan lima ma'akum, Al-Quran itu menjadi pembenar terhadap apa yang ada pada kalian, minat Taurat, ya, yang terdapat di dalam Taurat, bimuwafaqatihi lahu fi tauhid wan nubuwati, dari lantaran sesuainya Taurat itu dengan Al-Quran, dengan dalam fit tauhid, ya, tentang pengesaan kepada Allah, wan nubuwati, dan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Itu sudah sesuai. Jadi kalau mereka tidak menerima, mereka itu menolak, artinya menganggap bahwa tidak ada yang sesuai, tidak sama antara Taurat dengan, ya, Al-Quran itu. Padahal Allah menyatakan Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum, ajaran yang membenarkan sebelum agama yang sebelumnya, ya. Jadi kita orang Islam itu wajib hukumnya percaya kepada nabi-nabi Bani Israel, wajib percaya dengan kitab yang diturunkan untuk, ya, Bani Israel, membenarkan, ya. Dan itu ketika mereka membuat, ya, penafsiran atau yang benar membuat Taurat, ya, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, kemudian dia mendakwahkan Taurat dan Injil di masyarakat Arab pada waktu itu, di masa kelahiran Nabi. Nabi di dalam hadis yang sahih mengatakan, la tusaddiq, ya, la tusaddiqu wa la tukadzib, ya. Jangan kau benarkan apa yang kau dikatakan oleh Bani Israel, jangan kau benarkan. Tapi juga jangan kau dustakan, jangan ditolak. Karena bisa jadi bagian-bagian yang tidak dirusaknya itu memang itu datangnya dari Allah. Ya, jadi jangan terpedaya dari lantaran, ya, mereka sudah menyalin kitab Taurat itu ke dalam bahasa Arab. Wala takunu awwala kafirin bihi min ahlil kitab li anna khalfakum taba'un lakum fa ismuhum alaikum. Wala takunu awwala kafirin bihi, janganlah kalian menjadi orang yang kafir pertama kali terhadap Muhammad, ya, min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, li anna khalfakum taba'an lakum,
Oleh karena orang-orang yang setelah kalian akan mengikut kepada kalian. Fa'ismuhum alaikum, maka dosa-dosa umat yang berikutnya setelah mereka itu akan diberikan kepada kalian. Orang pengikut-pengikut Yahudi, pengikut Al-Quran mereka itu sudah merubah sehingga keluar dari jalur yang sebenarnya, tidak mau menerima Nabi Muhammad. Ya, kemudian berapa banyak orang yang mengikuti ajarannya itu, maka yang bertanggung jawab itu yang atas, yang merubahnya. Ya, jadi li'anna khalfakum taba'an lakum. Oleh karena orang-orang yang di belakang kalian, berarti anak keturunan kalian itu taba'un lakum, akan mengikuti kalian. Fa'ismuhum alaikum, maka dosanya juga. Tashtaru ay tastabdilu bi ayatil lati fi kitabikum min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thamanan qalila. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual. Tashtaru maknanya tabi'u, ya, jangan kalian menjual. Tastabdilu, jangan kalian menukar. Bi ayati, dengan ayat-ayatku ini, allati fi kitabikum, yang ada di dalam kitab kalian Taurat, min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ardan yasiran minad dunya ela taktumuha khaufa fawati ma ta'khudunahu min salafatikum. Sebagai alasan yang ringan dari dunia ini, maknanya kalian janganlah menyembunyikan karena khawatir, ya, luput apa yang mesti kalian semua melakukannya min salafatikum, dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepada pula kalian hendaknya bertakwa. Fattakun, fattakuni, gitu ya, fattakun. Sehingga itu harokatnya kasroh, fattakuni, bukan fattakuna, karena memang ada ya mutakallim yang dibuang, ya. Wa iya ya fattakun, maka kepadakulah kalian hendaknya bertakwa. Khafuna fi dzalika duna ghairi, takutlah kalian pada hal yang demikian itu tadi, duna ghairi, jangan takut selain kepadaku. Wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, ya, jangan kalian samarkan, takhallatu, campur adukkan, al haqqa, kebenaran itu tadi, alladzi anzaltu alaikum, yang telah aku turunkan untuk kalian, bil batil, dengan sesuatu yang batil. Tulisan tangan itu penggantiannya itu. Alladzi taftaruna, yang kalian, ya, telah menyembunyikannya. Wala taktumul haqqa, dan hendaklah kalian jangan menyembunyikan kebenaran, ya, na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamun. Jangan kalian sembunyikan kebenaran. Yang dimaksud adalah sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam Taurat itu, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu memang aslinya ada, gitu. Ya. Jadi ini memang masalah klasik, ya. Jadi ayat ini secara jelas menyatakan tentang perbuatan tangan-tangan mereka yang merubah kitab suci mereka. Dari lantaran kitab suci mereka itu tidak dijamin, ya, oleh Allah untuk bisa abadi. Kenapa tidak dijamin? Karena Allah menurunkannya itu hanya untuk satu kaum, hanya untuk satu masa, satu periode. Kira-kira kalau kita buat perbandingan itu begini. Nabi Adam bersama istrinya di sorga itu kan larangannya cuma satu.
Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kalian jangan mendekati pohon ini. Cuma satu peraturan. Kemudian karena salah tertipu, ya, dan itu bagian dari apa itu proyek besar Allah turun ke bumi. Ketika di zaman Nabi Adam itu, maka bisa dibayangkan peraturan-peraturan itu sangat sedikit karena memang peradaban manusianya itu belum berkembang. Seperti halnya menikah sesama anak, ya, kakak sama adik menikah dan lain sebagainya. Itu bukan cuma sekedar kebolehan dari lantaran makhluk manusianya yang masih sedikit, tetapi memang peradabannya juga belum berkembang. Terus kalau itu diikuti pada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, dan dalam perkembangan berikutnya itu semakin berkembang, baru semakin peradaban manusia, hukum semakin berkembang. Nah, pada predesasi Nabi Musa itu sudah mulai banyak peraturan, nggak boleh sihir, nggak boleh menyembah patung, nggak boleh melakukan usaha di hari Sabtu, udah banyak tuh peraturan. Nah, sehingga Taurat, Injil itu seperti halnya suhuf Ibrahim dan suhuf Musa itu, dan suhuf-suhuf yang lain itu berlaku itu temporer, sehingga tidak ada jaminan. Baru ada jaminan itu pada Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Bisa dihafal walaupun bocah angon. Nah, itu cara Allah menjaga Al-Quran itu bisa dihafal. Sehingga kalau ini ngaco, maka ya sekian banyak yang benar yang bisa mengkoreksi. Sehingga Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu bacaannya, bunyinya sama. Ya, ini menarik tuh pada periodisasi Nabi, ya, masih banyak bacaan-bacaan. Abu Bakar, Umar, itu masih banyak bacaan-bacaan yang tidak sama persis dengan bacaan yang kita baca sekarang. Tapi pada periodisasi Utsman ketika dikodifikasi itu, semua dijadikan sejarah. 6 bacaan itu dijadikan sejarah, tetapi dipilih satu yang muhkam, sehingga bacaan Al-Quran itu bunyinya sama semua. Nah, itu maknanya Allah menjaga Al-Quran. Nah, karena tidak ada jaminan pada Taurat dan Injil, maka intervensi bisa dilakukan manusia. Ini dibuang, dikurangi, diganti kata-katanya, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini dari Allah sendiri yang menyatakan itu. Wala talbisul haqqa bil batili wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, ya. Annahul haqq, bahwa sesungguhnya itulah sebuah kebenaran. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah oleh kalian sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang berukuk. Sallu ma'al musallin, ya, Muhammadin wa ashabihi. Sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat, yaitu Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Wa nazala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna li aqraba'ihim min muslimina isbitu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun. Ya, telah datang berita pada ulama-ulama mereka, ya, di kalangan orang-orang Bani Israel, wa kanu yaquluna li aqriba'ihim min muslimin, bahwa mereka itu mengatakan kepada kerabat-kerabat mereka yang sudah masuk Islam,
Itsbitu ala dini Muhammadin fa innahu haq. Coba ya, tunjukkan, coba yakinkan bahwa agama Muhammad itu adalah agama yang benar. Ya, jadi kan itu masa peralihan dari agama yang mereka sudah anut dari turun temurun, kemudian diklaim ini sebagai agama yang baru, agama yang menyempurnakan agama mereka. Ini sulit untuk diterima. Nah, maka orang-orang di antara mereka itu, ya, orang-orang di antara mereka itu ada yang setengah-setengah kira-kira. Emang benar, mana buktikan kalau seandainya Muhammad itu ajarannya benar. Ya, artinya satu sisi dia bertahan pada agamanya, tetapi jika dia mau ikut kalau seandainya ada bukti bahwa memang Muhammad itu memang utusan Allah dan dia yang menyempurnakan yang dibawa oleh Musa dan Nabi Isa. Atamuruna an-nasa bil birri bil imani Muhammadin wa tansawna anfusakum. Ya. Ini sebuah tambih. Atamuruna an-nasa bil birri. Kenapa kalian memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan? Bil imani bi Muhammadin, beriman kepada Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, maksudnya mereka kan pegang teks, mereka pegang Taurat, mereka pegang Injil, maka mereka sebutkan itu apa yang ada di dalam Injil, di dalam Taurat itu disebutkan. Itu yang ditegur sama Allah. Atamuruna an-nasa bil birri. Bukankah kalian yang mengajarkan, yang memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik? Maksudnya beriman kepada Nabi yang terakhir. Nabi Muhammadnya belum lahir. Wala tansawna anfusakum, ya, wa tansawna anfusukum, ya. Dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Tatrukunaha fala ta'murunaha bihi. Kalian meninggalkannya, berkeimanan itu tadi, fala ta'muruna bihi, dan kalian tidak perintahkan diri-diri kalian dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Wa antum tatluna kitab, sementara kalian adalah orang-orang yang membaca Alkitab. Ya. Jadi kan kitab mereka juga, ya, Injil disebut dengan Alkitab. Sementara kalian baca. Tapi dulu kalian ajarkan, kenapa kalian tidak mau terima? Wantum tatluna al-kitaba ay Taurata wa fihal wa'idu ala mukhalafatil qawli al-amala. Dan di dalam Taurat itu al-wa'id, ya, al-wa'idu ala mukhalafatil qawli al-amala. Ada janji yang keras terhadap yang menyalahi perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau di dalam Al-Quran, ya, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Murka Allah kepada kalian, para ustadz, para mubaligh, ya, yang mengajarkan, yang mengatakan sesuatu yang baik tapi kalian tidak mengamalkan. Itu kalimat itu sudah ada di dalam Injil. Kalimat itu sudah ada di dalam Taurat. Ya. Sehingga ketika mereka bertanya tentang buktikan kalau Muhammad itu benar-benar nabi, coba kau buktikan. Maka ayat itu mengatakan, kan dulu kau sendiri yang mengajarkan tentang sifat-sifat nabi yang bakalan lahir. Sekarang sudah lahir. Kenapa kau melupakan diri? Padahal dulu mereka yang menyebutkan nabi terakhir itu, ya, orangnya tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek. Orangnya yang tidak, rambutnya tidak keriting tapi juga tidak lurus. Ya, digambarkan tentang matanya, alisnya, hidungnya, semua tanda di badan, di dada, di punggung, semua tandanya itu ada. Dan kalau lewat ditutup di naungan awan, ya. Kemudian ketika nanti gambarkan kalau mereka
ya, tidak ada dan haus, maka dia akan mengisap jempol sebelah kanannya sehingga bisa menyusu. Itu sudah ditulis gitu. Nah, mereka ajarkan dalam dakwah mereka itu. Kita menanti turunnya ya nabi yang terakhir. Kita akan beriman kepada nabi. Giliran yang turun Muhammad dari Bani, yang bukan Bani Israel, bermasalah. Padahal kalau diurut Nabi Muhammad itu sampai kepada Ismail bin Ibrahim, sama Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, satu nenek moyang, tetapi ketika dengki, iri, beda persepsi, terjadi permusuhan. Ya, padahal satu nenek moyang, ya, satu keturunan. Ya, afala ta'qilun, ya, apakah kalian tidak berpikir? Ya, su'a fi'likum fatarji'un, ya, atas keburukan yang kalian lakukan, lalu kemudian kalian bisa kembali ke keadaan semula. Fajumlatun nisyani mahallul istifhamul inkari. Maka jumlah ya an-nisyan, ya, itu yang dimaksud atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusukum, ya. Itu fajumlatun nisyani mahallul istifham al-inkari. Itu di situ adalah istifham inkari. Maknanya bertanya, tetapi pertanyaannya untuk menyatakan pengingkaran. Ya, watan sauna anfusukum. Kenapa kalian melupakannya? Ya, paham nggak? Kenapa kalian melupakannya? Itu adalah istifham inkari, bertanya, tetapi sebenarnya mengingkari. Memang dia benar-benar melupakan gitu. Jadi memang mereka yang melupakan. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu ay utlubul ma'unata 'ala umurikum bis-sabri. Wasta'inu, ya, minta tolonglah kalian. Utlubul ma'unata ala umurikum, carilah pertolongan atas urusan-urusan kalian itu bisabri, dengan cara sabar. Al-habsi lin nafsi ala ma takrahu, menahan diri atas apa saja yang kau tidak boleh melakukannya. Ya, jadi sabar itu menahan diri. Was-sholati, yang kedua, dengan mengerjakan sholat. Ya, afrodaha bidzikri, ya, disendirikan penyebutan sholat, ya, ta'ziman li sya'niha, sebagai kemuliaan sholat itu, ya, keberadaannya. Jadi sabar dan sholat, artinya begini. Kalau di dalam rukun Islam itu kan sholat, puasa, zakat, haji. Kenapa tidak disebutkan ibadah-ibadah yang lain? Tapi dikatakan bisabri was sholat. Sholat itu disebutkan secara tersendiri, tidak disebutkan ibadah-ibadah yang lain. Nah itu, ya, ta'ziman li sya'niha, karena, ya, membesarkan, mengagungkan keberadaan atau posisi dari sholat itu tadi. Karena memang sholat itu menjadi ibadah yang inti, ya, yang di dalam hadis yang sahih dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama yang akan diperiksa setiap hamba di hadapan Allah itu salat. Idza shalahat salaha sairu amali. Kalau bagus salatnya, maka akan memungkinkan dinilai baik. Ya, ada nilai kebaikan dari nilai. Wa idza fasadat, apabila buruk salatnya,
fasada sa'iru amali, maka terbawa keburukan untuk yang lainnya. Artinya tidak ada nilai ibadah haji, zakat, sedekah, ya, puasa nggak ada nilai kalau sholatnya rusak. Nah, sehingga dia disebutkannya tersendiri, jadi bisabri was sholat, ya. Bukan bisabri wal ibadah, tidak disebutkan. Wafil hadithi, dan tersebut di dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila sholati, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, hazabahu maknanya asabahu, tertimpa oleh satu urusan, menghadapi masalah, badara ila sholati, maka bersegera sholat. Musuh dikabarkan, dulu kan gak ada informasi seperti kita kan, teknologi canggih, dalam sekian ribu kilometer saja, sepersekian detik orang kirim WA itu sampai memberitahukan. Dulu enggak, tahu sudah dekat baru disampaikan. Romawi sudah mau masuk, Persia sudah mau masuk, kaum musyrikin Mekah menyerang kita. Maka yang pertama dilakukan oleh Nabi sholat. Nah, ini yang kadang-kadang dalam aplikasinya ini kita suka ditelepon nih kan, wah, keluarganya dalam keadaan celaka ini perlu duit gitu. Sholat apa telepon cari duit? Nah, itu kadang-kadang lupa. Langsung telepon kemana, pinjam kemana, cari mana, ya cek punya duit di rumah ada berapa, bininya emasnya ada berapa. Padahal yang mesti dilakukan badaro ila sholat, ya. Temu masalah apa saja, bingung, pusing, jangan dikerjain tuh yang pusing tuh, ya. Ini Ustaz, ya, banyak masalah nanti di masyarakat, pusing, jenuh gitu, terhambat, jangan diterusin, stop. Ambil wudhu, sholat aja 2 rakaat. Habis itu diam. Nah, nanti timbul tuh inspirasi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih ilham mana yang kanan, mana yang kiri. Ya, jadi ini hadis mesti dipegang, ya. Idza hadzabahu amrun badara ila shalah. Nabi apabila berhadapan pada satu masalah, beliau bergegas buru-buru sholat. Sholat sunnah 2 rakaat. Sujudnya, rukuknya dipanjangin. Rukuk, sujud dipanjangin. Ya, berdoa. Nah, ini ada ijazah dari guru Jai, ya, guru sekumpul, ya. Kalau punya hajat itu sholat sunnah, di rakaat yang terakhir itu ihdinas siratal mustaqim dibaca 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Itu terjemahannya, kami tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maknanya kesuksesan, punya jalan keluar, urusannya beres, hajatnya terkabul, itu siratal mustaqim. Baca 7 kali. Saya sekaligus mau menjelaskan dulu begini. Hajat aja sholat aja 2 rakaat. Di rakaat terakhir ihdinas siratal mustaqim dalam sujud. Bukan baca Quran, jadi niatnya dia berzikir. Ihdinas siratal mustaqim. Karena nggak boleh baca Quran di dalam sujud dan ruku. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ada, yang saya tahu itu ini. Nah, sekarang ada ustadz-ustadz mempraktekannya itu sholat wajib yang rakaat terakhir dipanjangin. Itu dalilnya mana? Sholat wajib nggak ada. Jadi kalau yang sunnah, pakailah untuk yang sunnah. Yang wajib untuk yang wajib. Contoh kedua,
duduk diri di mimbar menghadap ke jamaah. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Disuruh siapa? Disuruh siapa dia mengucap ini? Itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sawu sufufakum fa inna tasbihatu fi sufuf min tamamis sholat wajib. Yang suruh as-sholatu jami'ah rahimakumullah itu siapa? Itu kalau sholat sunnah, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ya, termasuk kita itu. Dalam ibadah sholat sunnah boleh tuh zikir memanjangkan rakaat terakhir. Sholat wajib enggak boleh. Sholatnya Nabi itu, nah, begitu berjenjang sholatnya Nabi. Jadi semakin terakhir itu semakin pendek. Rakaat pertama bacaan aja nggak boleh sama itu. Rakaat pertama harus lebih panjang, rakaat kedua harus lebih pendek jumlahnya, nggak boleh lebih panjang. Ya, ini sekalian koreksi ini terjadi dan masalahnya yang terjadi Ustaz gitu. Jangan dong, kan bisa tanya kalau nggak tahu. Ya. Tidak ada ya. Kalau sholat sunnah boleh. Wakila al-khitabu lil yahudu lima aqahum anil imani, ya, wa hubur riyasati fa'amaru bisabri wa hum saum li'annahu, ya, yaksuru syahwat, ya. Wakila al-khitab lil yahud, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasta'inu bisabri wasala ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Lima aqahum minal imani, ya, itu apa tuh kalimat? Minal imani itu satu. Dan apa tuh? Ada alif lamnya enggak? Ada. Ya. Minal imani syarhi, ya, apa ini ya? Wa hubur riyasati, ya. Jadi tujuannya adalah orang-orang Yahudi ketika mereka durhaka terhadap iman, ya, dan pemerintahan. Wa hubur riyasati, dan mereka itu cinta dengan kepemimpinan, kekuasaan. Fa'amaru bisabri, dan mereka disuruh sabar. Wa huwa shaum, dan mereka itu berpuasa, bukannya sholat. Ya, mereka itu fa'amaru bisabri wa hum shaum. Ya, mereka disuruh sabar sementara mereka itu berpuasa. Di anahu yaksiru syahwata, karena puasa itu dapat mematahkan syahwat. Ya. Wa sholatu li anaha tuthirul khusyu' wa tanfil kibra, ya. Dan sholat itu sesungguhnya dapat mewariskan kekhusyuan dan menafikan, ya, takabur, ya, merasa dirinya besar. Wa innaha ay sholatu lakabiratun sakilatun inna alal khasihin, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, besar, pastilah besar, maknanya sakilatun, ya, berat dikerjakannya, inna alal khasihin, kecuali orang-orang yang khusyuk. As-sakinina ila ta'ati, orang-orang yang tenang, ya, orang-orang yang tenang, orang-orang yang diam, ya, orang-orang yang damai, ila ta'ati, menuju ketaatan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wallahu a'lam. Ya, alladzina hum yazunnuna yakununa annahum mulaqu rabbihim bil ba'thi wa annahum ilaihi raji'in, dan mereka menduga, ya, secekuat, maknanya meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka itu tadi bil ba'tsi, ya, dengan sebab kebangkitannya nanti. Ini bil ba'tsi, baknya sababiyah bil ba'tsi, dengan sebab, ya, adanya kebangkitan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya
mereka kepada Allah akan kembali. Ya, fil akhirati, ini akhirat, fayujazihim, maka mereka akan diberikan balasan. Ya Bani Israil, zkuru ni'mat yallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La خصوصا سادتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وسمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعل بن عبد الله بارس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، وشيخ المعلم محمد شافي حذامي، وشيخ عبد الكريم مرزوقي،
وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد للغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور والصلاة الله دواما والسلام تماما على من يجيء إماما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باتسام منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش السحب والحمد لله في البدء والتالي